Selamat datang Bapak Ibu peserta P3K, kembali berjumpa dengan channel Pak Guru. Kali ini kita akan coba membaca beberapa informasi terbaru dari P3K yang ini bisa menjadi berita bahagia, sekaligus juga berita kurang mengenakan bagi mereka peserta P3K. Mari Bapak Ibu belajar terus, cari informasi. Harapan masih banyak. Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk ikut di tes kedua dan tes ketiga. Saya berharap Bapak Ibu berhasil menjadi ASN P3K tahun ini. Mari kita aminkan bersama. Kali ini kita akan coba membaca informasi terbaru dari Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan, yaitu Nunuk Suryani. Beliau mengatakan bahwa ada beberapa peserta P3K yang bertanya, apakah nilai di sesi pertama itu bisa digunakan untuk tahap kedua ini? Nah, melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek, Nunuk Suryani mengatakan bahwa nilai tes seleksi tahap 1 itu bisa digunakan kembali pada tahap 2. Nah, ini berita segar. Berita mengenakan bagi Bapak Ibu yang memiliki skor yang tinggi di tahap pertama, Bapak Ibu bisa gunakan di tahap kedua nantinya. Tetapi Bapak Ibu, ini ada catatannya. Nih, jenjang yang dipilih harus sama, kemudian mata pelajaran yang dipilih juga harus sama. Jadi misal Bapak Ibu memiliki nilai yang tinggi di tahap pertama, memilih jurusan IPS di jenjang SMP, maka nilai tersebut bisa digunakan kalau Bapak Ibu memilih jenjang yang sama, yaitu SMP dan mata pelajaran IPS. Sekiranya misalnya Bapak Ibu mengambil pendidikan agama Islam di tahap pertama, jenjang SD, nilainya tinggi. Kemudian di tahap kedua, Bapak Ibu memilih pendidikan agama Islam juga, tetapi di jenjang SMP. Nah, karena jenjangnya beda, maka nilainya tidak bisa digunakan. Jadi hanya berlaku ketika jenjang dan mata pelajarannya sama dengan tahap 1. Tetapi Bapak Ibu, sekiranya Bapak Ibu mau tes di tahap kedua, boleh Bapak Ibu. Nanti nilai yang tertinggi itu yang akan diambil. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, sekiranya nilai pertama nilainya sudah tinggi, kemudian Bapak Ibu tes lagi di tahap kedua, kemudian nilainya lebih rendah, nanti nilai yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua-duanya. Nah, ini sangat menguntungkan tentunya bagi kita para peserta. Meskipun begitu Bapak Ibu, prosesnya tetap sama. Sekalipun Bapak Ibu mau gunakan nilai yang tahap 1, tetapi Bapak Ibu harus tetap mendaftar kembali di tahap 2 ini. Pendaftarannya seperti tahap sebelumnya. Itu dilakukan melalui laman sscasn.bkn.go.id. Nah, banyak keluhan tentu dari Bapak Ibu yang memiliki nilai tinggi, tetapi tidak lulus. Padahal nilai Bapak Ibu paling tinggi di formasi yang Bapak Ibu ambil. Tetapi karena adanya guru induk, Bapak Ibu harus tersisih. Di tahap kedua bagaimana? Di tahap kedua, itu tidak lagi ada afirmasi. Nih, beliau menyebut pada seleksi tahap 2 nanti semua guru honorer terbuka untuk berkompetisi. Jadi Bapak Ibu yang dari swasta, yang PPG, yang dari sekolah lain, yang guru induk, semuanya bersaing untuk merebut formasi tersebut. Tidak ada lagi istilah guru induk. Nah, ini ada jadwalnya, nanti pengumumannya, formasinya itu tanggal 24 sampai 30 Oktober. Kemudian pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat itu 4 November. Kemudian Bapak Ibu cetak kartu di tanggal 4 dan 7. Kemudian ini pelaksanaan seleksinya di tanggal 8 sampai 12. Kemudian itu pengumumannya 18 November. Itu pengumuman hasil seleksi kompetensi kedua. Tetap masih ada masa sanggah. Kemudian akan ada jawab sanggah dan pengumuman pasca sanggah kedua. Bapak Ibu, kita akan coba perjelas informasi tadi. Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani
mengatakan afirmasi guru honorer induk di sekolah negeri tidak akan berlaku untuk seleksi pegawai pemerintah perjanjian kerja tahap 2. Ini tentu berita bahagia bagi mereka yang bersaing di sekolah lain yang dia tidak guru induk. Tetapi bagi Bapak Ibu yang guru induk tentu ini berita yang kurang mengenakan. Jadi ia menyebut pada seleksi tahap 2 nanti semua guru honorer terbuka untuk berkompetisi. Jadi guru induk itu, jadi afirmasi untuk sekolah induk itu hanya kita berikan di ujian tahap 1. Tahap 1 kita khususkan untuk sekolah negeri. Sedangkan di tahap 2 nanti sudah terbuka kompetisi untuk seluruhnya. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti memiliki hak yang sama. Baik itu guru induk maupun non-induk maupun dari guru swasta. Semuanya berkompetisi untuk merebut nilai tertinggi. Siapa yang memiliki nilai tertinggi, beliaulah yang dinyatakan lulus untuk P3K. Jadi Bapak Ibu, mari terus belajar, mempersiapkan diri sembari masih ada waktu. Khusus bagi Bapak Ibu yang sudah sertifikasi, boleh fokus ke manajerial, sosial, kemudian juga ke wawancara. Tentu kita berharap Bapak Ibu tahun ini boleh lulus dan menikmati menjadi seorang ASN di P3K guru. Tentu kita berharap Bapak Ibu tahun ini bisa lulus menjadi ASN dan memberi yang terbaik mengajari anak-anak didik kita. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Pak Guru. Terima kasih.